Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Akan saya bacakan berita gereja pada pagi hari ini. Berita gereja GKJ Jebres tanggal 28 Maret 2021. Romawi pertama, ibadah onsite atau ibadah reguler. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite dengan 3 kali ibadah. Pagi jam 6:30, siang jam 9, dan sore jam 5. Kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, setiap warga jemaat diharap mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mengakseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Romawi 2, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah Minggu 14 Maret 2021, pagi 94, siang 70, dan sore 39. Jumlah 203. Minggu 21 Maret 2021, pagi 92, siang 67, sore 54. Jumlah 213. Romawi 3, sakramen perjamuan kudus. Akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus besok pada hari Kamis 1 April 2021 jam 6 petang dengan pengantar bahasa Indonesia. Untuk Jumat 2 April 2021, pagi bahasa Indonesia dan siang bahasa Jawa. Adapun dress code putih. Setiap warga bisa mendaftar ke pengurus kelompok masing-masing akan beribadah pada Kamis, Jumat pagi, atau Jumat siang. Harap menjadikan perhatian. Romawi 4, ibadah Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah. Ibadah Sabtu Sunyi akan dilayangkan Sabtu 3 April 2021 jam 6 petang secara online. Sedangkan ibadah Paskah akan dilayangkan pada Minggu 4 April 2021 pada ibadah pagi, siang, dan sore. Romawi 5, program kekasih dari Rumah Sakit Pantiwaluyo. Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta telah mengadakan program kasih keluarga kasih bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang membutuhkan info pelayanan kesehatan bisa melihat di papan pengumuman gereja. Flyer akan diinfokan lewat WhatsApp grup di kelompok masing-masing. Romawi 6, persembahan Minggu 21 Maret 2021. Persembahan kotak putih Rp1.208.000. Persembahan kotak merah Rp1.375.000. Persembahan bulan dan operasional Rp1.970.000. Persembahan janji iman Rp1.740.000. Persembahan perpuluhan Rp950.000. Persembahan istimewa Rp500.000. Persembahan Paskah
Rp50.000. Repon Rp20.000, dan yang terakhir persembahan untuk koordinator musik Rp200.000. Roma 7, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah mempersiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan dana operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Romawi 8, yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Selamat ibadah, Tuhan memberkati. Panggilan beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini pekan suci kita dengan merayakan kebaktian Minggu Palmarum, yaitu kebaktian untuk mengenang saat Yesus masuk ke Yerusalem. Sebagai salah satu langkah ketaatannya kepada kehendak Allah yang nantinya akan berpuncak pada salib dan kebangkitannya. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan hikmat sambil mengenang peristiwa itu. Dengan harapan kita mampu memahami makna kehadiran dan ketaatannya bagi dunia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ibadah Minggu Palma hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini dikhususkan untuk mengenang kisah perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem untuk menderita sengsara bagi kita. Minggu Palma Rum kita rayakan dan peringati untuk menyambut Sang Raja kemuliaan yang datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Hanya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Sang Penolong dan Juru Selamat kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri masuk di dalam seruan pertobatan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, kasihanilah kami. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
Janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru padamu. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat Sandang Bible. Bagi tiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya, sebagaimana tertulis dalam Filipi 1 ayat 29 demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, satu kebahagiaan dan kesucitaan bagi kami ketika Tuhan izinkan kami datang dalam ibadah pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu dengaran akan sabda kebenaran firman-Mu. Bila Minggu Falmarum ini, Engkau berkenan bersabda pada kami semua. Kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang bawa Alkitab, kita membuka dari Injil Markus 11, ayat yang pertama sampai 11 kita baca bergantian, saat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Injil Markus 11, ayat yang pertama sampai 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya terdekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini.
Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka membawa keledai itu pada Yesus dan mengasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atas. Orang-orang yang berjalan depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Allah. Di sana ia meniru semuanya. Tetapi sebab sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid. Sedemikian pembacaan Injil Markus yang berbagai mereka dengarkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki suasana Minggu Parum, yang disebut juga Minggu mengenang sengsara Tuhan Yesus Kristus. Sebab pada hari ini kita akan merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, yakni tentang hari-hari terakhir kehidupan Yesus di dunia. Nah, di Minggu Pamarum ada satu pertanyaan, pada umumnya, mengapa umat ketika beribadah membawa daun palem di Minggu Palma? Itu pada umumnya. Menurut kitab, masuknya Yesus Kristus ke kota suci Yerusalem ada sebuah peristiwa yang istimewa. Peristiwa mingguan, khusus. Sebab jadinya sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian. Itu sebabnya sekali lagi Minggu Palma disebut sebagai pembuka pekan suci yang berfokus pada pesan terakhir Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Bapak, Ibu, dan aku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks Alkitab menceritakan bahwa orang banyak meneriakkan Hosana. Hosana adalah kata yang tidak asing di telinga kita. Sebab sering kita ucapkan dalam pujian maupun bagian dari nyanyian respon jemaat pada saat pembacaan firman Tuhan, khususnya di masa-masa Prapaskah. Kata Hosana sebenarnya berasal dari kata Ibrani, Hosiana, yang artinya tolonglah, dari kata Hosia yang berarti
menyelamatkan. Merupakan aklamasi populer pada saat itu, berupa sorak-sore yang sering diucapkan dengan penuh sukacita dan nada penuh kemenangan yang dipakai pada hari raya Pondok Daun atau pada waktu berlangsungnya perarak-arakan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain itu, hosana dapat berarti pujian kepada yang berkuasa. Kata ini yang diserukan oleh masyarakat kota Yerusalem ketika Tuhan Yesus memasuki kota itu. Nah, apakah sungguhnya makna di balik kata hosana yang diserukan oleh penduduk Yerusalem dan para peziarah pada waktu itu untuk merayakan hari Paskah di kota? Pertama, seruan itu bukanlah seruan biasa sebagai ucapan selamat datang atau sorak-sore biasa pada saat keramaian atau kemenangan. Tetapi kata hosana di sini berarti selamatkanlah kami sekarang. Ini seruan minta tolong dari orang-orang yang menderita kepada raja atau pada Allah. Seperti seruan umat yang terdapat dalam Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berikanlah kiranya keselamatan. Hosana itu sebuah seruan, sebuah harapan, sebuah permohonan kepada yang lebih berkuasa atau punya sesuatu yang dapat menolong, yang dapat membebaskan. Harapan yang sama juga diberikan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Diharapkan mereka dapat terselamatkan dari penindasan. Karena itu, apapun persoalan kita di masa Prapaskah ini, malah dengan penuh iman dan pengharapan, dengan kemantapan, dengan kesungguhan, dengan keseriusan, kita serukan hosana, hosana. Dan firman Tuhan berkata, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 11 ayat yang ke-13. Itu pemahaman pengertian yang pertama. Nah, yang kedua, seruan hosana disertai dengan sebuah tindakan, dengan sebuah sikap. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-7 dan selanjutnya dan 8, ada satu action, satu tindakan dari orang-orang Yerusalem, dari para peziarah ketika mereka meneriakkan kata hosana ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Apa yang dilakukan? Mereka melepaskan jubahnya, pakaiannya, kemudian menghamparkan, kemudian memotong ranting hijau yang kemudian dimaknai sebagai pohon palem, daun palma. Dihamparkan di perjalanan ketika Yesus menuju kota Yerusalem. Itu akan satu sikap hormat yang begitu mendalam dan penerimaan terhadap Yesus Kristus sebagai Sang Raja. Meskipun pada saat itu pemahaman mereka keliru, pemahaman mereka tidak pas, karena mereka menganggap Yesus datang sebagai Raja dunia yang menyelamatkan mereka dari penindasan Romawi.
Yesus hadir bukan sekedar menjadi raja duniawi yang membebaskan mereka dari penindasan Romawi, tapi justru dia hadir sebagai raja yang akan menyelamatkan manusia dari belenggu dan kuasa dosa. Dialah Sang Mesias, Sang Mesih yang dijanjikan, yang nanti-nantikan oleh setiap orang yang percaya kepada Allah. Tetapi sekaligus tadi ada satu penghormatan, ada penerimaan yang mendalam, ada kesungguhan hati mengakui dia sebagai raja yang menyelamatkan. Oleh karena pemahaman harus kita benarkan, harus kita luruskan, dia bukan raja duniawi yang membebaskan dari penindasan Romawi, tapi dia hadir sebagai raja yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Maka dengan penuh syukur dan disertai dengan hati yang tunduk dan taat pada Kristus, karena dialah raja yang lemah lembut, raja yang rendah hati, yang menunggang keledai, bukan menunggang kuda. Sehingga rela mengangkat beban dosa kita dengan penuh kasih dan pengorbanan. Maka selayaknya seruan Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkati kerajaan yang akan datang, kerajaan Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang di Tuhan, di balik sanjungan, di balik puji-pujian, kita harus menyadari, kita harus mengingat, di Minggu Pamarum, kita belajar merendahkan diri. Sebab hari ini mereka meneriakkan Hosana, Hosana. Mereka meneriakkan pujian kepada Allah. Tetapi esoknya mereka akan mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Itu berarti apa? Itu berarti Yesus menjalani kesetiaannya pada Bapa. Yesus diolok-olok. Yesus dibuli. Yesus dihina. Tetapi tetap diam. Tidak melawan. Tak perlu mengotot dan membuka diri bahwa kita tidak seperti orang lain pikirkan. Kita belajar, berlatih, rendah hati, sambil percaya dan menantikan Yesus Sang Pembela kita, Sang Penyelamat kita. Maka di dalam peringatan Minggu Palma, umat diajak merenungkan Injil Pasyun. Dari Alkitab, kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Sang Raja Damai mengajarkan kita aneka penderitaan yang hampir selalu kita hindari atau kita jauhi. Sesungguhnya mempunyai nilai ilahi. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pribadi pun di dunia ini yang hidup tanpa mengalami, tanpa merasakan penderitaan. Alkitab jelas mengatakan hukum dosa adalah penderitaan. Satu bukti yang konkret adalah setiap laki-laki akan berkeringat, akan berbuh ketika mengais rezeki, ketika membajak, ketika menghasilkan sesuatu untuk hidupnya.
Itu dan buatan dari Tuhan. Ada satu penderitaan yang dialami. Bahkan yang jelas, yang nyata dikatakan setiap wanita ketika mengalami persalinan pasti akan mengalami penderitaan. Jadi pada dasarnya sekali lagi, yang namanya penderitaan tidak ada satu pribadi pun yang terhindar darinya. Akan merasakan, akan mengalami. Meskipun kadang-kadang antara satu bagian yang lain berbeda kadarnya, berbeda pengalamannya. Tapi yang namanya persoalan hidup, penderitaan, masing-masing pribadi akan mengalami. Persoalannya adalah ketika kita mengalami satu penderitaan, apalagi penderitaan iman, apakah panjenengan yakin dengan seruan hosana tadi? Bahwa aku punya penolong, aku punya penyelamat, aku punya Raja, Yesus Kristus. Dia yang sanggup mengangkat, melepaskan setiap beban penderitaan yang alami. Agar kita dapat menghayati sukacita, kegembiraan, kesuksesan sebagai berkat Tuhan. Tetapi juga masa-masa susah, kemalangan, sakit dan derita, dan kuasa penyertaan Tuhan. Di balik salib, di balik penderitaan, ada keselamatan, ada kemuliaan, ada damai sejahtera yang kelak dinyatakan. Karena itu, selamat memasuki Pekan Suci, menyongsong Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita sambut tangga firman Tuhan dengan pujian PKJ 164, bait pertanyaan kedua, jalan hidup selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang tetap, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusuk lagi kasih yang kekal. Api hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti lagi kasih Tuhanku. Kita hayati puji dengan sungguh-sungguh. Jika badai menyerang, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang benar. Tuhan sudah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa besok ada kebaktian Kamis Putih jam 18 sore dan Jumat Agung pagi jam 6.30 dan jam 9, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Untuk itu nanti setiap warga jemaat dipersilahkan membagi diri, hadir di ibadah yang mana, di Kamis Putih atau di Jumat yang pagi atau yang siang dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam zaman itu, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecahkannya dan memberikannya pada murid katanya, inilah buku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan, sedangkan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk melihara iman, sakramen perjamuan kudus mengandung maksud yang pertama. Roti anggur yang kita terima dalam sakramen perjamuan kudus merupakan sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan akan kita terima menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan Kamis Putih dan Jumat Agung, kita menguji dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan tak usaha sendiri, tidak mampu melepaskan dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri penuh keyakinan pada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya tegaskan, sakramen perjamuan yang akan kita terima nanti disediakan bagi mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta mohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Dari keempat pertanyaan tadi, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan memberikan jawab, kesediaan, kesanggupan
untuk ambil bagian dan menerima sakramen perjamuan kudus, baik dan kudus Kamis Putih maupun di perjamuan kudus Agung. Untuk itu, jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas kesediaan dan kesanggupan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus Kamis Putih dan Jumat Agung, sebagai sarana untuk melihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan selamat yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa pengharapan akan zaman yang sempurna di surga, sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita pujikan bait yang ketiga. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat santarkan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau izinkan kami masuk dalam sukacita, kebahagiaan perenungan kami di Minggu Palmarum. Kiranya kami boleh semakin hayati ketatan kesediaan Tuhan ke Bapa sampai pada penderitaan, penyaliban, serta kebangkitan dari antara orang mati. Sungguh Tuhan, kami seringkali abai, seringkali kami melawan Engkau, seringkali kami tidak taat kepada perintah-perintah. Sungguh Tuhan, kami belajar hari ini untuk terus mengandalkan Engkau sebagai Sang Penolong, Sang Penyelamat, Engkaulah Raja atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami untuk tetap setia dan taat, sekalipun ada penderitaan iman, ada penderitaan yang kami alami dalam hidup ini. Sungguh Tuhan, tidak membawa kami menjauh dari Engkau, meninggalkan Engkau, tapi semakin mengandalkan Engkau, semakin dekat dengan Engkau, dan Engkau akan meringankan, membebaskan kami dari belenggu dan kuasa penderitaan tersebut. Tuhan, di tengah-tengah suku dan sukacita kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit ya Bapa. Kami berdoa untuk Budarno Jebres 6, Bapak Sigit Jebres 8, Saudara Dio Jebres 9, Ibu Kristorini Jebres 9, anak kakak Jebres 11, Bapak Ibu Suroso Jebres 12, Ibu Parmi Selamat Jebres 13, Bapak Sarjon Jebres 13, Ibu Prabowo Jebres 13, Saudari Elina Jebres 14, dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
Tuhan jamah dengan tangan yang penuh kuasa, agar mereka mengalami pemulihan, kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen di tengah situasi pandemi ini. Mereka pulih, Tuhan berkati, melalui pekerjaan yang mereka lakukan, melalui usaha yang mereka lakukan, mereka tidak pernah berkekurangan. Tuhan cukupkan, bahkan pelimpahan di dalam kasih anugerah Tuhan. Mampukan mereka bertumbuh, kedengaran akan kebenaran firman-Mu. Senyalah kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja ini. Engkau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, di dalam menjalankan tugas pelayanan di tahun 2021. Allah yang menyertai, Allah yang berkati, Allah yang mencukupkan segala keperluan kebutuhannya. Kami berdoa untuk rangkaian Paskah yang sudah disiapkan oleh badan peribadat. Tuhan berkati untuk acara-acara ke depan, baik ibadah perjamuan kudus Kamis Putih, perjamuan kudus Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Allah berkati, jemaat boleh ambil bagian di dalamnya, menyelami, merasakan anugerah Tuhan, anugerah Paskah di tahun 2021. Di tengah-tengah situasi pandemi ini makin mendekatkan kami kepada Engkau. Kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan tengah gereja-Mu ini, baik ibadah onsite, ibadah online, persekutuan doa Rabu pagi secara online, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Allah berkati, baik ibadah online pemuda raja, sekolah minggu, semuanya dapat digunakan merawat iman mereka. Semakin mengenal, semakin percaya kepada Engkau. Berkati anak-anak kami ya Tuhan yang sedang studi, baik mereka yang sedang mempersiapkan kelulusan dan mencari jurusan yang mereka rindukan, mata kuliah yang mereka rindukan, Allah berkati, agar apa yang mereka harapkan, Tuhan yang menunjukkan, Allah yang akan mengawal cita-cita harap mereka di dalam mencari jurusan untuk tingkat perkuliahan. Berkati anak kami yang sedang studi secara daring, Allah berkati, berikan tetap semangat kemana anak kami menyerap ilmu, sekalipun harus belajar di rumah, mereka tetap mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena pertolongan kasih Tuhan. Kalau diwacanakan dalam waktu-waktu akan ada tatap muka, Tuhan berkati segala sesuatunya, baik dari pihak keluarga, dari pihak sekolah, semuanya dapat mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga tidak menjadi klaster baru, semuanya terlindungi oleh karena juga pertolongan kasih anak Tuhan. Kami juga berdoa rumah sakit Panti Waloyo dalam usaha kerjasama dengan BJS kembali, Allah berkati semuanya ada berjalan lancar, tanpa kekurangan satu apapun. Kami juga berdoa untuk program kekasih yang mereka launching untuk jemaat, untuk warga masyarakat umumnya dapat berjalan baik dalam rangka menolong sesama yang membutuhkan pengobatan. Allah berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terus berjuang menghadapi situasi pandemi ini. Engkau berkati vaksinasi massal yang sedang berjalan dan terus akan berjalan. Tuhan berkati agar semua masyarakat dapat terlayani. Dengan demikian tercipta imun bagi masing-masing pribadi dan kami boleh terlindungi dari bahaya COVID ini. Dan Engkau berkati setiap usaha kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan, inilah Bapa, doa seru kami yang kami minta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang ketaatan dan pengorbanan Yesus dalam menjalani skenario keselamatan. Jadi ketika kita masuk gereja, kita sudah berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hendaklah di dalam hati kita berkata begini,
seperti yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan memuji nama Tuhan melalui KJ 439 bait 1 dan ke-4. Bila Tuhan terus melayani hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita serahkan persembahan kita dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami betapa pengorbanan yang sudah Engkau berikan sebagai bukti ketaatan-Mu. Bahkan Engkau mengajarkan kepada kami jangan takut tentang apa yang kami makan, apa yang kami minum. Kami mau taat Tuhan, dan kami mau menjalankan firman itu. Sepulang dari tempat ini, tidak lagi ada ketakutan dan kekhawatiran, karena Engkaulah Hosana, penolong kami yang hidup. Kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami, sucikanlah, biar persembahan itu bermanfaat bagi gerejamu. Segala persembahan yang sudah kami himpun dan kami kumpulkan, kira Tuhan terima dan sucikan. Selanjutnya, dalam kehidupan kami sehari-hari kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami pasti Engkau cukupi, usaha kami pasti Engkau berkati. Apapun yang kami lakukan menjadi berhasil karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarkan kami jemaat ini menjadi berkat
bagi keluarga, bagi masyarakat di sekitar kami. Bapa, sempurnakanlah doa kami, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu
kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbang hidup dengan suka dan menghibur yang sedih. Dalam sekutuan gereja-gereja segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dalam sukacita, karena mengingat sabda Tuhan dalam Roma 8 ayat 7b, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan janganlah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kamu yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sehingga kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.